Isi pikiran Putraka. Halo Ang. Guys. Halo, beli ngora esek. Ini Anggreni, driver ojol. Udah lama jadi ini driver ojol. Dari awal 2018, 8 tahun lah. 8 tahun ya? 2018. 18. Berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Sebelumnya profesinya? Banyak sih. Oh, desain grafis ya. Oh, desain grafis juga? Iya. Oh ya? Beliau desain grafis. Aku desain grafis. Oh iya, desain grafis ya? Iya, desain grafis ya. Tukang cetak ya. Tukang cetak ya? Iya, tapi freelance dulu. Oh, tamatan mana dulu? SMK TI Global. TI Global. Ya. Keren. Kenapa nggak lanjut desain grafis? Tapi masih sekarang? Ya masih sih sebenarnya, cuman ya kalah sama AI sih sekarang. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya memang agak sulit sih. Sekarang aja aku ngejar AI juga agak sulit. Kalau dibandingin dulu kan masih bisa Photoshop, Corel, Illustrator. Semenjak ada Canva, AI itu udah dah. Nggak bisa ngejar ya sebenarnya. Orang-orang bikin logo sendiri sekarang. Kenapa milih ojol? Isi manis sih. Oh gitu, lebih gampang ya cari uangnya ya? Iya. Nah dulu kan banyak sepi ya, nggak terlalu driver nggak terlalu banyak ya? Banyak sih, cuman ya gini ya, bonusan masih ada, masih masuk akal lah kalau ngojol dijadiin kerjaan tetap gitu. Kalau sekarang udah ya cukup jadi sambilan aja. Sambilan. Iya. Saingannya lumayan ya sekarang ya, semakin banyak ya driver ya. Jangan diraya. Apa namanya tuh? Berarti itu sampingan. Berarti yang utama apa? Kalau sekarang adalah kerjaannya. Dia ya bagus. Berarti Ang nih orangnya lincah. Tapi emang nggak bisa diem sih. Bagus. Kadang-kadang ya gitu. Harus terus berusaha. Oke, suka duka Gojek deh. Berarti kalau nunggu orderan tuh di mana biasanya? Kalau untuk sekarang ya di pinggir jalan aja sih. Soalnya aku jalan terus itu nggak isi nongkrong sama temen aja nggak. Berarti terus mobiling terus gerak ya? Ya di mana aja udah. Nggak malu jadi ojol cewek? Aslinya malu sih. Malu ya? Saya masih ada sebagian orang tuh memandang sebelah mata gitu. Jadi kadang ada malu lah gitu. Sebenarnya kan Bu, kamu ojek apa kurir yang nganterin barang cenderung biasanya? Aku biasanya ngantar makanan sama barang sih. Untuk ngantar orang itu udah enggak lagi, udah lama. Oh itu beda ya gini ya? Kita boleh milih ngantar orang. Ada tombolnya emang. Ada tombolnya. Oh gitu. Berarti kurir dong. Ya. Berarti bukan ojek dong. Ya bisa dibilang ya. Kurir kan. Ada yang ngantar barang kan. Bagus sih. Berarti beda kan. Bukan ojek sih sebenarnya. Bukan tukang ojek. Tapi kurir. Bagus. Berarti banyak yang negatif ya. Kayak gimana biasanya orang-orang tuh mikir negatif? Ya. Gimana? Orang tua gimana orang tua? Orang tua sih nggak masalah ya, ngebebasin sebenarnya mau kerja apa aja, yang penting ngasihin uang gitu. Tapi kamu tomboy sama orangnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Walaupun udah dandan tuh kelihatan ya. Walaupun alimode. Tapi serius loh, orang-orang tuh masih manggil Pak, Mas gitu. Padahal udah ngomong gitu. Dikira operasi jantung ya? Nggak ngerti, mungkin stereotipnya tuh ojek tuh cowok gitu. Mungkin ya, tapi aku nggak bisa nyalahin emang. Tapi kamu gini nunggu orderan tuh sampai jam berapa biasanya siapa deh? Sampai capek sih, sampai target sih sebenarnya. Sampai target. Jamnya pernah di atas jam 10? Maksimal sekarang jam 1 lah maksimal. Jam 1 subuh? Ya. Kalau dulu baru-baru? Bisa dari pagi sampai kayak dari jam 10 sampai 10 malam. Kalau emang lagi ngejar bonusan bisa lebih. Bisa lanjut lagi itu. Dulu kan bonusnya enak kan? Nggak tidur-tidur? Ya dulu kan masih muda, masih kenceng gitu. Sekarang kenceng gitu. Karena udah sakit-sakit tuh. Ya. Jadi ya mengurangi sedikit. Ya nggak apa-apa. Umur udah cukup ini ya.
Tetap semangat. Wah ya nih. Berarti sekarang sebelum jam 1 aku aja jam 1 udah poyok, udah kepingin ngantuk tidur gitu. Tapi kamu masih kuat. Itu jam 1 baru pulang Ya, jam 1 udah di rumah. ya. Oh, ya. Selama nunggu orderan nih, misalnya, itu gimana di jalan? Aman nggak kira-kira? Selama ini yang dialamin? Sejauh ini aman sih, aman. Untungnya belum pernah nemu ya Oh. begal tuh, untungnya enggak pernah. Ya. Ini Jangan bilang belum, enggak pernah. nggak pernah, semoga nggak ya. Enggak. Risiko ojol tuh lumayan, apalagi cewek ya. Nah itu kayak agak was-was sebenarnya, cuman Tapi kalau kamu naik motor tuh rambutnya disembunyiin ya? enggak sih, biasa Aja. Salut. Tapi kenceng ya bawa motor ya, ngebut. Paling 40 aja. Ya. Oke. Minum sambil. Lalu dukanya deh. Nah, karena kan sudah 8 tahun ya. 8 tahun ya? Ya. 8 tahun jadi driver ojol. Kan sekarang jadi kurir. Udah berapa tahun jadi kurir? 8 tahun lah. Oh, dari awal jadi kurir terus ya? Nggak pernah ngantar orang ya? 2 tahun awal masih ngantar orang lah ya. Itu ngantar orang pernah cowok gemuk? Pernah. Pernah. Gini motormu weng gitu kan? Hah? Di mana? Gimana caranya? Bule apa lokal? Lokal pernah. Cuman gimana ya? Kadang ada yang baik, dia yang bawain motornya. Tapi kadang, iya ada. Dia kayak kamu kasihan sekali loh. Mana? Iya, tergantung aja orangnya motornya, juga. gitu ya? Kadang ada yang orang mikir, aku udah bayar, biarin dia yang bawa. Kadang ada yang mikir kayak gitu kan. Ketika dia bilang, aku yang bawa motornya, kamu mau akhirnya? Mau lah. Syukur lagi ya. Orang kenal duda dapat uang, siapa Aku yang pernah nggak mau? goncengin bapakku kan gemuk juga orangnya. Perutnya tuh nempel terus. Keras sekali. Waduh. Apalagi megang bel ya tuh. Iya, belakang megang tuh. batang. Apalagi pegang pundak. Bisnis sekali. Nah, itu mending dipegang Dipegang pundaknya pundak ya? Oh, daripada gitu. megang di belakang tuh. Saya udah kan sempet lewat tikungan, udah ada mau jatuh tuh, Oh, boleh karena kan? dia megang behel ya? Iya. Oh. Boleh kan? Terus suruh hold my shoulder lah gitu. Bentar aja tapi, bentarnya gitu lagi. Itu lagi. Mungkin dia risih atau gimana ya. Ya udahlah. Itu sampai jatuh ya? Berarti berat orangnya. Lumayan. Gemuk ya? Itu dari Peti Tengah antar ke Old Man kalau nggak salah. Siang-siang. Ya, 50.000 dia kasih. Wih, lumayan sih. Sebenarnya 3 orang kan. Udah ada 2 driver tuh. Akhirnya aku dipanggil tuh. Kayak sini kayak 50 ke Old Man. Oh enggak sih. Soalnya kan kalau aku nyari offline sendiri tuh nggak bisa gitu. Gimana ya? Kok orang-orang tuh gampang nyari offline terus minta 50 kok gampang sih. Aku terakhir nyoba sendiri tuh cuma 20.000 deh kan sih. Oh, itu tanpa aplikasi? Iya. Nggak melalui aplikasi? Serius, aku nggak bisa loh. Terakhir soal ngambil offline, emang ditetapkan sama bule ya. Antarin ke La Favela. Aku nggak mata harga. Terus pas sampai sana aku nggak expect apa-apa. Tak kira ya dikasih lah 20.000 dikasih. Ternyata nggak segampang itu. Di luar ekspektasi ternyata. Iya. Tak kira ini 50. Aduh. Oke. Kemudian itu duka lah ya. Suka apa duka itu? Menurutmu menyenangkan? Duka sih. Duka, ya? Saya apa sih? Pernah nggak ada yang duka lagi kayak nganter barang ternyata salah alamat? Waduh, sering gitu. Atau apa namanya dimaki-maki? Pernah. Kayak gimana saya dimaki-maki itu kayak? Kalau orang lokal tuh masih gimana ya? Nggak lah sampai ngomong kasar itu. Kalau bule tuh udah kotor sekali mulutnya serius. Kamu pernah gitu? Pernah. Coba perkara aku nganter burger kan waktu itu baru-baru pemberlakuan tanpa plastik kan. Jadi aku bawa plastik sendiri. Karena itu cuma burger sama 1 minuman tuh aku kan jadiin 1 kan. Iya. Pas sampai sana tuh diginiin tadi pegang burgernya sama tamunya. Apa ini kok dingin burger saya, nggak mau saya. Pokoknya kata-katanya tuh udah nggak enak banget itu loh.
dikasih lagi. Halo, gini nggak mau ngambil orderannya, kamu aja makan gitu kan. Terus pas dia naik tuh datanglah ada orang di satu toko tuh, terus dia bilang ke aku, kenapa mbak? Aku ceritain lah. Terus katanya emang dia problematik gitu loh orangnya, emang sering komplain sering gitu komplain. loh. Ya udah gimana pun nggak bisa tak translate soalnya terlalu kasar. Oh, karena masalah packaging aja ya. Iya, nggak ngerti. Coba masalah itu loh ya. Apa masalah itu aja gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Responnya nggak ngerti loh. Tapi penting nggak sih kalau misalnya kurir itu punya box khusus gitu? Dulu aku sempet motorku ada boxnya gitu di Boxnya belakang. disediain sama Wah, beli kantor sendiri. apa beli sendiri? Beli sendiri. Tapi emang setelah itu ada mereka nyediain tas gitu kan, tas khusus. Mereka itu kantor. Ya, Oh, tas khusus ada. ya. Dan itu gratis, setauku ya gratis. Soalnya aku sempet pakai yang hijau tapi itu kayak koper loh, terlalu besar. Udah nggak ada sih kopernya. Itu terlalu besar tapi itu gratis loh. Oh, tapi itu kalau makanan hangat Ada gini kayak aluminium foil kayak Oh, iya, silver tuh, jadi silver tuh, safe lah aluminium. untuk makanan Oh, kenapa nggak pakai itu? berat. Berat. Ribet, terus masangnya tuh gimana ya, ada sih kayak penyantelan di jok tuh, cuman kayak kurang aman aja gitu loh kalau misal Gitu. mau isi bensin tuh lagi nurunin Bukain, ya. oh. Ribetnya di situ kayak Ya. tak stop, jadi aku beli box sendiri. Harusnya ransel mungkin ya? Ransel kotak. Itu ransel juga sebenarnya. Oh. Ada gininya. Oh, gitu. Cuman ya, Ya. terlalu berat terus ribet juga, jadi enggak. Berarti pihak kantor udah nyediain harusnya. Sudah. Udah nyediain. Udah emang. nyediain ya. Oke. Ya. Ya, itu. Kemudian apa lagi dukanya? Salah titik sih paling sering. Masalah titik. Hmm. Memang masalahnya ribet sekali kalau masalah itu. Kalau orangnya emang nggak ngerti Google Maps sih masih maklum ya. Ini kadang dia tuh bisa baca map, tapi dia akalin mah dia loh. Dia tuh naruh di titik di perumahan, di depan perumahannya aja. Terus selanjutnya tuh kan di belok-beloknya tuh dia kasih note gitu loh. Dan itu lumayan membingungkan. Nggak, lumayan jauh gitu loh. Oh, gitu. Jadi itu kayak motong ongkos gitu, gimana sih aku bilangnya ya? Oh, motong ongkos harusnya 10.000. Ya harusnya kan bisa sebenarnya di titik di alamat yang dia kasih di note tuh. Cuman dia nariknya di depan perumahan banget gitu loh. Berarti kamu berhenti di depan perumahan udah? Ya. Man dia ke depan berarti jalan. Enggak, aku yang nyari, orang dia ngasih note. Di situ aja. Iya. Maju dikit gitu dah. Iya. Perempatan lurus terus belok kanan, aduh. Apalagi di Jalan Mekarta enggak? Di mana? Pemogan. Itu kayak labirin. Jalannya banyak ya. Iya. Aksesnya banyak. Mau nyari jalan keluar jauh. Ya. Wih, lumayan ya. Lumayan. Itu suka dukanya. Ada lagi dukanya kira-kira? Apa lagi ya? Pernah nggak gini? Lagi hujan nih. Ada yang order barang ternyata cancel. Sering sih. Barangnya udah kebeli. Udah. Atau barangnya udah di tangannya Ang lah. Udah. Toto cancel. Enggak di cancel langsung sih, paling dia slow respon dulu. Terus lama-lama ngilang. Ada. Itu gimana perasaannya Ang? Ribet sih. Ribet ya? Ribet, saya kan kalau mau klaim ke kantor itu ribet, dia harus bikin laporan dulu di aplikasi, terus telepon call center, belum lagi nungguin call centernya ngurus apa, kadang itu nggak ngerti ya, itu lumayan makan waktu sih. Oh gitu ya, berarti memang prosedurnya lumayan Ang. Paling apes tuh 2 jam bisa. Apa ya? Itu dah klaim gininya. Lalu barangnya tuh dikemanain? Dibawa kantor. Bawa kantor. Karena kantornya jauh kan di Dewa Ruci itu. Jadi yang posisinya jauh udah nggak dapat uang bensin, jauh ke kantor, waktunya juga habis. Gitu. Lumayan. Barangnya kalau dari kantor diapain? Ya udah. Misalnya nih, aku mau ngirim barang ke Sanur. Aku panggil Ang nih. Barangnya udah tak di Ang nih, udah dicari di Ang.
Ternyata temanku yang di Sanur bilang cancel. Ya udah nggak perlu gitu. Kalau GoSend itu ya balikin ke pengirimnya. Oh, balikin ke pengirimnya. Ya, kalau GoFood itu nggak bisa. Oh, GoFood. Nggak Yang bisa tadi balikin ditaruh di ke kantor resto. itu apa? Yang tadi dibalik ke kantornya itu apa? GoFood sih. GoFood GoFood, sama ya. GoFood, GoMart sama GoShop. Oh, misalnya GoFood berarti balikin ke kantornya bukan ke restorannya. Bukan. Oh, kantornya Restorannya kan udah ngeluarin ya, udah masain. gimana ya? Jadi itu udah masuknya ke barang penjualan gitu loh. Iya, ya, Bisa udah dibeli ya. dibalikin. Mau dibalikin juga mereka mau diapain barangnya udah Oh. nggak anget. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau yang suka cancel kasihan lah. Banyak ang-ang yang lain lah, anggarin yang lain. Yang lumayan ya. Makanya kadang-kadang kan driver, kemudian kurir itu emosi. Kita ngerti sih kalau aku ya, karena panas kan. Di mana ini? Kadang-kadang mereka balik karena kita nggak jelas ngasih titik koordinat. Ya, kamu pernah marah sama orang, sama konsumen yang misalnya? Pernah. Gimana kau bilang? Gimana man? Wah, kamu ya brengsek, kleng. Terakhir aku cuma ngatain K aja, bukan ngatain sih. Okay, ya. Aku cuma bilang, weh K niat order nggak? Dia marah-marah dong, dibilang aku nggak sopan. Menurut dirinya K itu sopan apa enggak? Itu sebenarnya sudah batas kesabaran paling mentok sebenarnya. Tapi itu menurut beli itu nggak sopan nggak? Tergantung sebenarnya kata Ki, kalau aku sama temanku Ki itu ya biasa pergaulan. Tapi kalau misalnya Ki itu karena orang yang bikin kesel, cocok bilang Ki sih ke dia. Itu sih oke sih sebenarnya, masih oke, artinya tidak kasar. Iya kan? Ya, Dia tapi kayak, itu bentuk luapan emosi ya. iya. Kayak gimana ya? Emang kenapa sampai kamu bilang Ki ke dia? Jadi gini kan, aku ngantar ke sebuah rumah lah, sisanya itu perkantoran. Jadi aku mikirnya nggak mungkin salah dong, titiknya udah di sana, nomornya benar. Nah pas aku chat itu lama kan balas ya. Terus ada orang masuk kan, ya yang punya rumah lah ya. Terus ditanyain aku nyari siapa ge, tak liatin nama customer. Oh nggak ada yang namanya itu di sini, coba telepon aja. Tapi nadanya tuh nggak enak gitu loh. Terus aku mikirnya, tahu kan rumah orang Bali kan satu pekarangan tuh bisa ada beberapa kakak kan. Masa nggak ada yang kenal gitu loh, kecuali dia tuh orang iseng atau pakai nama samaran. Itu aja yang dipikirin. Terus akhirnya karena aku udah mikirnya ini orderan fiktif kan, jadi aku ngawur lah, aku ngechat gitu loh. Aku biasa saya kalau udah fiktif tuh tak luapin emosiku, tapi nggak sampai kasar yang gimana. Paling kita gini. Itu masih wajar kok itu. Wih, kayaknya order nggak? Itu masih oke kok itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia datang loh. Ngomel dia. Oh, dia ada di rumah itu? Di ada. Terus dia ngomong gini, apa maksudnya kamu ngomong kayak gitu? Gak sopan sekali. Ya, baru 10 menit baru 10 menit kamu nunggu, kamu udah gak sopan gitu, bahasanya gitu dia. Baru 10 menit katanya. Kamu udah nunggu berapa menit? Lebih. Terus tau gak di ratingnya dia bilang apa? Dia bilang 5 menit. Akunku sempet ke suspend 1 hari gara-gara itu. Woi, parah sih sebenarnya sih. Kalau aku ya sebenarnya begitu ada Gojek, ada pesan apa barang gitu misalnya atau apapun itu, pasti aku udah siap lah. Artinya kan udah ketahuan kan? Nggak mungkin kan nggak bawa HP. Drivernya tuh jalan mana kan ketahuan kan? Apa driver ngechat pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nggak mungkin lah naruh HP lama-lama gitu loh. Dan anehnya dia tuh ngaku driver loh. Oh dia ngaku driver? Iya, saya juga driver loh. Kamu jangan macam-macam sama saya gitu dia. Aku kayak ya udah. Emang kamu gimana tuh? Oh iya beli itu. Ya udah, aku sebenarnya belum sempat ngejelasin gitu, tapi dia udah siniin makanannya, langsung masuk dia. Mungkin dia tahu aku mau ngerekam ya, langsung masuk dia. Terus ditanya dia ngechat tadi panjang, aku nggak tak balas. Pokoknya gimana ya, dia sempat nyuruh aku ketemu di kantor gitu kan. Tapi aku alasan aja kan, ngapain sih urusan gini aja diperpanjang gitu. Tak cuekin. Tapi agak was-was juga gitu loh. Tapi dia beneran driver? Nggak tahu. Kalaupun memang dia mau ngajain ke kantor beneran,
Aku Nggak bawa apa-apa. teman grupku. Iya. Nah yang nggak apa-apa kan, yang penting kan bukan 5 menit, tapi lebih dari 10 menit. Dia bilang 15 menit. Saya udah beda Ya, banget itu. oke. Nggak apa-apa lah. Oke, lumayan tuh berarti berkesan ya. Jadi bahasnya panjang, berarti berkesan buat Ang tuh. Ya itu paling Itu yang paling nyebelin nyebelin sih, ya. paling nyebelin. Oke. Sampai aku driver tuh, aku nggak ngerti dia tuh Oke. beneran driver apa gimana. Berarti itu dukanya ya. Hmm. Panesan, kemudian hujanan, di cancel orderannya, habis itu nganter bule yang bobotnya berat sampai hampir jatuh. Nggak boleh aja sih. Lokal juga sama Lokal ya. ada. Oh, lumayan ya. Dan badannya juga kasihan loh. Ya, oke, semangat. Kemudian dukanya nih. Sukanya ada pasti. Ada yang rayu Ada pasti. ya. Banyak. Itu bukan suka sih, lebih Oh, itu duka. enggak ya? Duka ya? Duka. Kenapa gitu? Kayak Dia ngerayu nggak tapi etis. nggak jadian. Nggak gitu, kayak nggak etis aja Oh gitu. gitu. Kurang ngerayu tapi nggak jadi ya. Nah, memang ada sih yang ya speak gitu, tapi Oh, ya ya. gimana ya, aku malah risih jadinya Oh gitu. gitu loh. Itu posisi kamu lagi gini. Lagi bawa motor, Lagi bawa motor. tanyain statusnya apa, tinggal sama siapa, kayak penting banget gitu. Itu lagi Tanyain gini. tempat tinggal di mana, Itu pas nganterin barang. nganter itu kebetulan aku bawa penumpangnya sih. Oh, pas lagi Karena di jalan. itu aku nggak mau Nganter ngambil lagi. penumpang Penumpang. gitu. Itu risih ya? Nah, risih Itu risih banget sih. Kayak nggak etis aja menurutku. Oh gitu. Dia sampai nanya, kamu udah punya pacar belum? Ya ada yang gitu. Sampai ngerayu ngajak keluar gitu. Ada. Selain orang yang tadi digonceng. Ada. Oh. Kamu ladenin enggak? Ladenin, terserah sih. Gimana ya? Kadang Sempat nggak ada? tak jawab sih, nggak tak jawab kayak. saya kira kadang diajak keluar. Kadang pura-pura nggak denger gitu. Oh gitu. Tapi gimana ya? Agak tricky sih ngadepin orang kayak gitu itu loh. Takutnya ntar dia bawa pisau. Oh gitu ya. Takutnya kayak kalau gitu ya. kan ada Oh iya, itu kasusnya bahaya loh. yang ada kasus yang nggak bisa nerima penolakan tuh, mainnya kekerasan ada. Maksudnya jadian sama cewek tapi ditolak sama ceweknya. Nah, Oh, ya. ada pikiran terjelekku lah, aku mikir kayak gitu. Oh, Jadi obsesi. kayak berusaha sebisa mungkin nggak bikin orangnya itu tersinggung gitu. Oh, iya bahaya. Kita kan nggak tahu sebenarnya. karakter orang ya. Ya. Oh sampai ada yang kayak gitu ya. Ada. Oh berarti kamu tipikal orang yang nggak suka dirayu pada saat lagi dinas. Ya, Atau risih gitu ya. enggak di pas Gimana? kerja Kamu juga kamu tomboy soalnya. enggak gitu. Emang itu etis ya? Ngaruh ya? Iya sih. Ya bos. Ya. Saya prinsip tuh Ya, gitu. prinsip. Gitu. Kamu anak pang ya? Enggak juga. Doi anak pang. Enggak poser. Bos. Ya. Oke, asli Buleleng bener. Buleleng. Dari lahir di Denpasar. Dari umur 5 tahun sih. Kakak udah dari segini. kecil, berarti Ya. dari kecil. Masih bisa dibilang orang Buleleng nggak sih? Kakak udah tinggi soalnya. Iya sih. Aku juga orang Buleleng tapi lahir di Denpasar. Kadang-kadang pulang medesa di Sukasada. Ya, itu kadang-kadang pulang sih. Dari logat kelihatan logat mana nih? Udah. Oh iya, udah Denpasar. Kalau aku bahasa Bali masih Buleleng gitunya. Karena lumayan lah. Dekat emosinya ke Buleleng. Oke, berarti itu dirayu terus duka berarti ya? Ya. Kamu nggak suka ya? Nggak etis aja. Nggak etis ya? Oke, sukanya apa man? Ya gitu, gampang dapat uang. Nyari tipping gampang. Oh, berarti kamu orangnya nggak mulu-mulu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Apa kamu kenyang dengan pengalaman? Maksudnya gimana? Artinya karena seiring waktu sudah dewasa gitu. Ya ini bagus, ini bagus itu. Artinya sukanya ya udah dapat rezeki, hampir dapat rezeki gitu ya. Ya. Tapi dari hasil ojol lumayan lah ya. Ya Lumayan. Endorse juga ya.
Endorse baru beberapa sih. Ya lumayan nih. Dulu awal-awal viral aja. Terima endorse. Ya. Izin. Tapi followernya banyak dah, followernya banyak. Baru 4.000. Channelnya banyak. Apa channelnya? Mbok Gojek. Mbok Gojek. Ya lumayan kan, lumayan nggak ke sesi produk gitu. Shotnya banyak, shotnya banyak. Nah, boleh lah bantu-bantu ya, Semeton Bali. Asli Masih Bali. ngejar jam tayang sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Oh, berarti sukanya itu aja ya. Bonusnya gampang, kerjanya gampang. Iya. Nggak ada lah. Ada yang ngasih tipping lebih nggak? Ada. Ya, Ada. Oh. Kadang ada yang suruh ngetik sendiri kan gitu. Aku nggak enak. Berapa man ya? 50 ya. 50 padahal lah mati ya kalau bisa 30. Ya, 500 itu. Ya nolnya lebihan. Ya kan, nolnya kelebihan itu. Bagus. Ya, tahu diri ya. Ini 50 udah lumayan sih, cuma apa ya, kalau menurutku kerjanya nggak sesusah itu ya segitu udah cukup sih. Oh, oke. Oke, Kang, berarti itu aja suka kamu berarti ya? Cuma nyari duit aja ya? Nggak ada bahagia hidup ya? Realistis ya. Oke, oke, sekarang goalsmu apa kan ke depannya? Apakah kamu terus bakal kerja di ojol? Apa gimana? Nggak mungkin dong seumur itu ojol aja, nggak ada jenjang karirnya kan. Berarti, nggak ada jenjang karirnya ya? Nggak ada kenaikan gaji gitu ya? Ada, kemarin udah isu 8% tuh nggak tahu terrealisasi apa nggak tahu. Ya. Kalau bisa sih naikin kan. Kalau di ojol tuh nggak ada pangkat ya? Pangkat kalau di Artinya sih dari apa, asisten driver, enggak, kemudian driver, kepala driver, enggak gitu, enggak. kepala sub daerah driver, nggak ya? Enggak. Kalau levelnya ada. Atau tahun depan akan berhenti. Rencananya sih ya tahun ini tahun terakhir aku muncul ya, sama ada kerjaan yang lebih menjanjikan lah ya. Mungkin semuanya aku mau jadi loh. Gitu segitu aja. Ya emang zona nyaman, uangnya gampang. Tapi kayak gak ada tantangannya gitu loh. Gampang tapi banyak. Gampang misalnya? Ojol, ada yang gampang, tadi kau bilang gampang. Ya gampang tapi nggak ada tantangannya gitu loh, kayak Ada tantangan. kayak flat aja gitu. Boleh. Jadi nggak ada. Itu menurut Kang ya? Ya, menurut gue ya, sih. jangan dibully nanti. Ya. Kayak datar aja gitu, nggak ada motivasi untuk naik, itu nggak ada gitu menurutku ya. Tapi kalau misal kerjaan yang lain ada lah. Tapi ada driver-driver yang membuka konten nggak sampai deh? Banyak sekarang. Kamu kenapa nggak buka konten? Udah ya. Apa nama channelmu? Mbok Gojek. Mbok Gojek. Semua buat Facebook, IG, TikTok. Mbok Gojek. YouTube Mbok Gojek. Kakak Mbok Gojek. Ya sukses selalu Ang. Ya pokoknya yang penting halal. Apa sih? Pokoknya yang penting happy lah ya. Yang penting happy. Belajar yang penting Menghasilkan. Gengsi nomor sekian. Realistis aja sekarang sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Karena banyak yang ini mikir masih apa? Ojol tuh masih gengsi gitu ya. Iya, kayak dipandang sebelah mata gitu, kayak apa sih ngojek, kayak gimana gitu, kayak orang tuh pikirnya kayak kerjaan rendahan gitu loh. Iya, tapi sebenarnya bagus melihat sebenarnya. Kalau nggak ada ojol, mana bisa barang kita nyampe ke kita, atau barang kita nyampe ke orang itu, atau yang kita mau tapi kita mager, tapi kita dapat. Jadi teman-teman harus tahu profesi ojol lah, sisi gelap ojol yang ojol rasain selama ini kan. Memang kita lihat tuh di sosial media tuh yang customer alami aja, komplain lah, tiba-tiba ojolnya dimarah lah, barangnya COD loh, ya kan. Tapi sekarang kita lihat sisi lain dari seorang ojol, bahwa mereka memang benar-benar ya kadang-kadang emosi, panas, macet,
hujanan, ngantar barang, tapi kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi ya. Ya, Ya. pasti drivernya tempatnya di salahnya aja gitu. Iya. Tapi nggak tahu posisi driver kayak gimana di Iya. jalan. Padahal driver cuma nganterin aja ya. Iya. Yang punya barang enggak, padahal ya kan cuma nganterin aja kan. Toto di ghosting, Ah. emosi loh. Apalagi Iya, benar. pas lagi panas-panasnya ya nunggu orang, nunggu customer tuh. Ble. Nah, janok brengsek. Bener, aku bisa ngerasain sih itu. Ya. Aku juga banyak. Kalau biasanya ojol datang ke rumah nganterin barang tuh, kalian dia bawa di itu apa namanya? Sandbag gede, bawa barang banyak, keringetan, habis itu panasan. Aku bilang makasih ya sih, makasih ya gitu. Karena nggak enak aja sih rasanya kan dari anterin baru bangsan. Ya kita tahu etika lah. Ya. Minimal makasih. Makasih, Soalnya ya. ada loh. Bahkan mau ngomong makasih aja enggak ada. Enggak ya, ada yang gitu ya. Ada. Ya. Masih Ya, namanya. sesimpel itu. Kita nggak ngarepin tips, cuma kita cuma Bilang makasih dihargai lah. ya, pengen dihargai lah. Ya dah. Gak apa-apa lah. Yang penting semangat terus ya. Pokoknya cita-cita tahun depan tercapai lah. Astagfirullah. Ditunggu undangannya. Itu masih jauh. Masih Ini jauh, masih ya. fokus ke karir dulu. Asik, mantap. Ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.